Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di Agus Dia Channel. Oke guys, aku masih mau membahas mengenai Hongkong perhongkongan ya guys. Mau bahas mengenai long service, meskipun aku udah pernah bikin juga long service, mengenai long service itu bagaimana, wajib atau tidak. Yang belum nonton mungkin kalian bisa nonton video aku yang mengenai long service. Nah ini ada ini ya, pertanyaan gitu, maksudnya gimana sih kalau misalkan majikan udah kontrak ketiga nih, terus majikan nggak mau ngasih long service atau majikan nggak mau ngasih bonus gitu. Nah, kalau menurut aku, kalau misal kalian mau renew yang ketiga, mau renew kontrak yang ketiga, alangkah lebih baiknya kalian tanyakan dulu aja. Mas, tanyakan majikan mau nggak ngasih long service. Misal kali majikan nggak mau, kamu kalau mau renew di sini, mau renew lagi sama aku boleh, tapi aku nggak bisa ngasih kamu long service. Atau bahkan majikan bilang, kamu mau nggak renew lagi sama aku bakal kasih long service loh, ini udah kontrak ketiga, berarti kan mau ke 6 tahun kan kontrak ketiga. Terus misal majikan janji kayak gitu, untuk lebih kalian amannya, boleh kalian minta bukti tanda tangan majikan atau oret-oretan itu yang ditandatangani sama kalian sama majikan, buat mastiin kalau majikan bener-bener mau ngasih long service sama kalian. Karena kebanyakan yang terjadi, kalian tuh di PHP-in doang, bilangnya mau ngasih, tapi majikan nyatanya nggak ngasih. Ya meskipun itu nggak ini ya, long service itu kan kita juga berhak menerima, tapi itu nggak wajib, maksudnya nggak wajib majikan ngasih gitu. Itu kan ibaratnya sebenarnya long service ya uang bonus yang menghargai kerja kita selama membantu majikan gitu. Kerja sama majikan kan udah sama-sama, majikan terbantu dengan kerjaan kita juga membantu kerjaan majikan, meringankan kerjaan majikan kayak gitu. Itu nggak ada salahnya sih, nggak ada ruginya kalau misalkan majikan ngasih bonus sama kalian. Itu pun kalau misalkan majikan mau lepas kalian, nggak mau ngasih long service, ngambil CC yang baru, misal ngambil dari Indonesia maupun ngambil yang udah stay yang ada di Hongkong, itu pun biayanya juga nggak gampang, nggak sedikit juga. Pasti majikan bisa mengeluarkan lebih banyak biaya lagi daripada majikan harus ngasih long service ke kalian. Kan mending kayak gitu sebenarnya, malah lebih banyak pengeluaran majikan nantinya ngambil CC baru kayak gitu loh. Apalagi ngambilnya dari Indonesia, itu udah pasti lebih banyak lagi pengeluarannya. Nah kalau majikan udah kontrak ketiga kita renew, majikan nggak mau ngasih gitu, kamu bisa renew lagi sama aku, tapi aku nggak mau ngasih long service. Gimana? Kamu mau nggak? Tapi gaji kamu saya naikin, misal kayak begitu. Itu kembali lagi sama kalian guys. Kalau kalian masih nyaman sama majikan dan kalian nggak apa-apa, nggak keberatan dengan long service, misalkan kalian nggak menginginkan itu long service juga nggak apa-apa. Yang penting udahlah aku kerja nyaman, majikan nggak bawel, majikan nggak nuntut yang neko-neko, nggak ada long service juga nggak masalah. Misal kayak begitu, yaitu tergantung kembali lagi sama kalian. Kalau kalian masih mau kerja di situ dan nggak dikasih long service juga nggak apa-apa, ya terusin aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa kok nggak dapat long service sih, kan 5 tahun ke atas, misalkan 5 tahun lebih kan udah dapet long service, apalagi kontrak ketiga kan harusnya dapet long service. Kenapa aku nggak dapet? Ya udah deh, aku mau pindah majikan aja, aku mau ganti majikan aja, males karena nggak dapet long service. Itu juga boleh juga, itu terserah kalian sih.
Karena semua keputusan itu ya tergantung kalian masing-masing, tergantung CC-nya masing-masing. Kalau kalian masih mau bertahan tanpa long service, oke. Kalau kalian mau keluar, mau nyari majikan yang baru karena nggak dikasih long service juga, mau soai, mau mantai, tidak apa-apa ya mbak. Itu kan semua keputusan balik pada diri kita sendiri gitu loh. Kalau menurut aku ya, kalau misal nanti keluar nyari majikan lagi gitu, terus majikannya nggak sebaik yang majikan sebelumnya, nanti kalian nyesel gitu. Kalau menurut aku sih ya, kadang kalau memang majikan udah baik sama kita nggak usah minta lebih lah. Maksudnya nggak usah minta yang berlebihan gimana gitu ya. Nanti kalau memang hati majikan terketuk, siapa tahu bakal ngasih bonus yang tidak terduga-duga mungkin, ya kan, nggak tahu juga, lillahi ta'ala aja. Kerja mah kayak gitu guys. Jadi terserah, kembali lagi sama diri kalian masing-masing. Kalau kalian masih nyaman sama majikan yang sekarang, meskipun udah renew kontrak ketiga terus nggak dikasih long service, ya kalian mau mundur itu terserah, mau lanjut terus ya itu terserah. Ya itu yang tadi aku bilang, kalau majikan udah bilang mau ngasih long service, lebih baik buat aman dan jaga-jaga, minta bukti tanda tangan oret-oretan di atas kertas gitu kalau sebenarnya majikan mau ngasih long service kayak gitu, jadinya aman, biar nanti kalian nggak di PHP-in kayak cici-cici yang kebanyakan ya buat jaga-jaga gitu aja guys. Gitu deh kiranya mengenai long service. Mungkin kalau ada yang masih belum puas bisa ditanyakan lagi kayak gitu. Tapi long service itu nggak wajib ya guys. Long service itu nggak wajib. Wajibnya kenapa? Wajib kalau majikan memecat kita, majikan udah nggak membutuhkan kita lagi, itu majikan wajib ngasih long service sama kita. Dan kalau misalkan kalian sakit yang udah nggak memungkinkan lagi buat kerja di situ, otomatis kan kalian harus pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah itu majikan juga wajib ngasih long service ke kalian kayak gitu. Jadi wajibnya itu karena ada sesuatu hal kayak gitu ya. Kalau kalian nggak kenapa-napa gitu, terus kalian misalkan kalian keluar maksud nggak renew lagi di situ, ya kalian nggak dapat long service meskipun udah kerja 10 tahun mungkin ya. Itu karena memang kadang tergantung majikan juga sih guys. Ada majikan yang jujur, yang memang bener-bener ngasih long service. Ada yang cuman membual doang, omong kosong doang, iya nanti kamu renew lagi aja, nanti aku bakal kasih long service kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ntar kalau udah selesai misal 6 tahun, majikan bilang, oke, aku mau ngasih kamu long service asal kamu pulang ke Indonesia, kamu nggak nyari majikan lagi. Nah gitu kan kadang suka bingung ya. Ya nggak apa-apa, iyain aja kalau memang tujuan kalian itu adalah long service. Bisa aja kalian bilang iya aku nggak apa-apa, aku pulang ke Indonesia asalkan aku dapat long service kayak gitu. Nah kalau kalian bisa kayak ya udah deh, kalian mau dapat long service, otomatis kan dapat long service dan dapat uang tiket buat pulang ke Indonesia. Nah kalian kalau masih mau kerja di Hong Kong dan demi long service itu gimana mau nyari majikan lagi, bisa aja ya kalian harus korbanin itu tiketnya pulang ke Indonesia. Jadi kalian nyari dulu majikan, habis itu baru pulang ke Indonesia, mungkin gitu kali ya. tapi nggak gitu juga sih guys ya. Kalau memang kalian niatnya tulus mau kerja, majikan mau ngasih long service atau nggak ngasih long service itu ya karena udah ketulusan kita kerja kayak gitu loh, nyari uang kayak gitu. Syukur-syukur ada majikan nggak ngasih long service tapi gaji kita ditambahin. Misalkan jadi yaudah aku nggak ngasih long service ya, tapi gaji kamu aku tambahin jadi 5.500 atau jadi 6.000 kayak gitu kan, malah lebih banyak juga kan kayak gitu. Nah itu juga pilihan guys, itu tergantung pilihan kalian, tergantung dari hati kalian masing-masing. Itu orang nggak bisa maksain, kecuali memang yaudah aku nggak mau renew lagi karena memang nggak nyaman majikannya kayak gitu. Misalkan ada juga nih dipaksa
Kamu mau nggak renew? Kalau kamu nggak mau renew lagi sama aku, kamu mau nyari majikan di luar, kamu nggak bakal bisa, karena aku bakalan ngasih surat tidak bagus sama kalian. Nah itu juga ada juga majikan yang kayak gitu, biar kita itu nggak dapat majikan yang baru kayak gitu, majikan yang lain gitu dikasih surat jelek, dikasih surat nggak bagus sama majikan. Itu hati-hati ya guys. Pokoknya pesan aku sama cici-cicinya yang ada di Hongkong yang masih kerja sama majikan, nggak usah neko-neko lah ya, kerja baik-baik aja, kumpulin hasil kerja keras kalian buat masa depan kalian agar sukses. Kalau udah punya semuanya, punya uang, punya tabungan, udah bisa beli rumah, beli kendaraan, tanah, sawah, segala macam di Indonesia, kalian kan bisa pulang menikmatin hasil kerja kalian selama kerja di Hong Kong. Jadi bahagia kan gitu. Meskipun kadang tanpa long service juga kalian masih bisa kok beli sesuatu di Indonesia sana kayak gitu. Yang penting majikan mah baik sama kita, gaji tepat waktu, nggak pernah mukul, ya marah mungkin sekali-kali nggak apa-apa lah ya, yang penting nggak keterlaluan kayak gitu. Gimana, udah paham Ce? Semoga bermanfaat ya video aku kali ini mengenai long service. Nah itu semua berbalik lagi sama kalian, mau terima apa tidak, oke? Nah jangan kelamaan guys, nanti bosen ocehan aku mulu. Oke guys, sampai ketemu di next video. Gosai. Bye, assalamualaikum.